Oke, jadi di sini ada variabelnya A, B pilihan dan hasil. A, B pilihan dan hasil di sini tipe datanya adalah integer. Berarti ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang bertipe integer. Artinya nanti yang masuk atau data yang akan tersimpan dalam A, B dan pilihan itu adalah angka atau apa ya, numerik tetapi dia adalah bulat bukan desimal. Kemudian ada variabel HSL, dia tipenya adalah float, berarti dia bisa menampung numerik yang pecahan maupun yang bulat. Nah, kemudian di sini ada saya berikan komen ya. Ada komennya adalah input dari variabel, kalau yang atas ini adalah deklarasi dari variabel. Kita inputkan dulu variabelnya. Setelah kita kenalkan, maka kita gunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini input pilihan. Jadi kita diminta untuk memilih dulu. Pilihannya ada berapa? Pilihannya ada satu. Ini ada pilihan satu, ada pilihan dua, ada pilihan tiga, ada pilihan empat, ada pilihan lima. Kalau nanti kita menginputkan angka selain 1, 2, 3, 4, 5, maka yang akan terjadi adalah menampilkan kalimat pilihan hanya ada 1 sampai dengan 5. Nah, setelah pilihan itu kita inputkan, pilihan tersebut tersimpan dalam variabel pilihan. Ya, maka dari itu variabel pilihan ini nanti yang akan kita gunakan sebagai variabel syarat. Variabel syarat di percabangan. Nah, percabangan itu apa? Percabangan itu adalah decision. Kita harus milih, pemilihan ya. Pemilihan berarti kita harus milih salah satu di antara pilihan yang ditawarkan. Ya, jadi pilihan yang ditawarkan di sini ada 5, ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada if-nya ya. Jika kita memilih angka 1, artinya ketika kita menginputkan angka 1, maka program akan membaca berarti kita memilih angka 1 atau pilihan 1. Nah, jika yang terjadi ketika kita menginputkan angka 1, maka ini yang akan dikerjakan, ini yang akan diseleksi, ini yang akan dijalankan, ini yang akan dibaca program dari baris 14 sampai dengan 24 kalau kita menginputkan angka 1 ke dalam variabel pilihan. Apa yang akan terbaca dalam pilihan 1? Yang pertama, kita diminta untuk menginputkan angka yang pertama. Angka yang pertama yang kita inputkan itu nanti tersimpan dalam variabel A. A tadi sudah dideklarasikan terlebih dulu, yaitu tipenya integer. Artinya kita akan menginputkan angka 1 ini yang tipenya adalah integer atau bulat. Kemudian diminta juga kita untuk menginputkan angka yang kedua. Berarti angka yang kedua itu juga kita akan simpan ke dalam variabel B. Setelah itu, maka dia akan membaca rumus yang ada di baris 21, yaitu HSL sama dengan A plus B. Berarti nilai yang tadi sudah kita inputkan ke dalam A dan B nanti akan dijumlahkan dan disimpan dalam variabel HSL. Sehingga karena HSL itu sudah terisi nilai penjumlahan A dan B, maka kemudian di baris 23 itu kita akan tampilkan hasilnya. Hasilnya berapa? Hasilnya ya sesuai dengan nilai yang diinputkan di variabel A dan variabel B. Misalkan di sini 2, di sini 5, berarti hasilnya adalah 7. Itu kalau kita memilihnya angka 1 ya, ini dikerjakan. Selesai, dia nggak akan mengerjakan yang lain. Jadi biarpun kita ngetiknya program itu sampai baris ke 81, tetapi ketika kita menginputkan pilihannya 1, yang akan dia pahami, yang akan dia kerjakan oleh si program ini hanya baris ini 14 sampai dengan 24. Nah, kalau misalkan kita menginputkan nilainya adalah 2, nilai 2 ke variabel pilihan ya, berarti ini kita cek dulu. Jika pilihan sama dengan 1, tadi di sini nilainya 2 ya, misalkan saya inputkan 2, berarti di sini pilihan nilainya 2. 2 apakah sama dengan 1? Ternyata tidak sama. Kalau tidak sama, maka baris 15 sampai dengan baris ke-24 dia akan lewati. Kemudian dia akan menuju atau dia akan membaca baris di baris 25, yaitu else if, maka else itu selain ya, berarti selain dari pilihan yang satu tadi, berarti alternatifnya adalah
cari yang di bawahnya jika pilihan itu sama dengan 2. Pilihan tadi nilainya adalah 2, berarti di sini isinya adalah 2. 2 sama dengan 2 atau tidak? Kalau sama, maka kerjakan ini. Baris 26 sampai dengan 37. Tapi kalau tidak sama, dia juga akan mengerjakan yang bawahnya dan seterusnya. Nah, di sini operator yang dipakai di percabangan yang ada di dalam syarat, ini syarat ya, syarat yang harus dicek oleh si program ini. Operatornya di sini ada operator gabungan, namanya adalah operator gabungan ya. Jadi sama dengan itu jadinya sama dengannya 2. Kalau untuk yang rumus di sini, yang di sini ini sama dengannya tetap 1. Tapi kalau yang di syarat, baik itu di perulangan ataupun di percabangan, di sini tulisnya 2. Nah, kalau misalkan kita nilainya 2, maka dia akan mengerjakan ini. Pada saat ternyata nilai yang diinputkan dalam variabel pilihan 2, maka nilainya kan juga sama dengan 2. Maka dia akan kerjakan ini. Input lagi angkanya. Angkanya berapa? 1, nilainya tersimpan dalam variabel A. Angka yang kedua tersimpan juga dalam variabel B. Kemudian kerjakan rumusnya. Dihitung dulu angka yang tadi sudah diinputkan, kemudian tampilkan hasilnya. Kalau misalkan yang diinputkan tadi tiba-tiba bukan 1 2 tapi misalkan di sini langsung 5 gitu ya. Berarti ngeceknya satu-satu gini. 5 tersimpan dalam pilihan. Berarti di sini ini sekarang nilainya adalah 5. Jika 5 sama dengan 1, true atau false? False ya, karena 5 itu tidak sama dengan 1. Berarti dia lewati perintah ini, kemudian dia pindah ke baris 25, ke alternatif else if pilihan 2. Berarti pilihan yang tadi nilainya 5, angka yang dipilih 5 apakah sama dengan 2? Ternyata tidak sama juga, maka dia lari ke sini. Tadi pilihannya 5 apakah sama dengan 3? Tidak sama juga, maka dia lari ke alternatif yang keempat. Pilihan di sini tadi isinya 5 sama dengan 4? Tidak juga, maka di sini akan lari lagi ke 64, baris 64. Pilihan tadi nilainya 5, apakah sama dengan 5? Iya, kalau iya maka kerjakan di sini. Kerjakan baris yang ada di baris 65 sampai dengan baris ke tutup kurungnya adalah 76. Sama prosesnya, di sini inputnya nilai pertama simpan dalam A, input yang kedua disimpan dalam B, kemudian hitung rumusnya, kemudian tampilkan hasilnya. Nah, gimana Bu kalau misalkan saya menginputkannya bukan 5, tetapi saya menginputkannya di sini karena nggak tahu, jadi saya pengennya 50 jadinya prosesnya gimana? Sama dengan tadi. Jadi 50 ini akan selalu dicek di setiap if-nya. Yang pertama, pilihan tadi nilainya 50, sama enggak 50 dengan 1? Enggak sama. Maka ini statement true yang ada di percabangan ini dilewati. Dia langsung ke baris 25. Pilihan tadi nilainya 50, sama enggak dengan 2? Enggak sama lagi. Ini yang ada dalam kurung ini dia dilewati lagi. Karena apa? Dia akan dikerjakan jika syarat yang ada di if ini bernilai true. Karena dia nilainya false, maka dia lari ke else if lagi. Tadi pilihannya 50, apakah 50 sama dengan 3? False lagi, maka lari lagi ke else if. Pilihannya 50, sama enggak dengan 4? Enggak sama lagi, lari lagi ke alternatif yang pilihan 5. Pilihan pertama tadi yang diinputkan tadi 50, sama enggak dengan yang kelima? Enggak sama. Maka dia lari lagi, ternyata yang terakhir di sini hanya ada else. Else itu artinya alternatif terakhir selain di atasnya. Di atas ini kan masih ada if ya. If-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau syarat yang dilalui atau alternatif pilihannya itu sebanyak 5 itu tidak ada yang sama, maka dia harus lari ke bawah. Dia akan lari ke bawah pernyataan terakhir selain pernyataan yang ada di nomor 1 sampai dengan 5, yaitu pasti dia akan mengeluarkan ini. Kalau di atas itu nilainya false semua, maka dia akan menampilkan nilai true-nya di sini. Dikasih pesan pilihan hanya ada 1 sampai 5, bukan 50. Oke, selesai di sini ya. Sehingga tampilnya
kelihatan nggak ininya, outputnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Misalkan 1, berarti kita pilih 1 ya. Oke, ini tadi pilihnya 1. 1. Kemudian input angka. Nah, di sini karena nilai 1 itu kan benar ya. 1 di sini if pilihan sama dengan 1. Pilihan ini nilainya adalah 1, maka 1 sama dengan 1 kan true. Sehingga kalau true maka kerjakan perintah yang ada di sini. Sehingga sekarang perintah yang ada di baris 15 sampai dengan 16 sampai dengan 24 kita akan kerjakan. Yang pertama, di baris 16 kita diminta untuk menginputkan angka yang pertama. Kita angka 6 misalkan. 6 ini nanti tersimpan dalam variabel A yang di in A ini. Kemudian angka yang kedua berarti menjalankan yang ini ya, baris ke-18. Saya ingin menginputkan nilai 9. 9 ini tersimpan dalam variabel B. Di sini ada in B. Kemudian ketika di enter, otomatis dia akan menghitung hasil di ini penjumlahan dari baris 21 dan juga akan menampilkan baris 23. Sehingga penjumlahannya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15. Oke, kemudian misalkan saya running lagi. Misalkan pilihan yang kelima. Misalkan saya inputkan 5. Oke, berarti 5, berarti proses yang tadi ketika saya inputkan 5 enter, dia mau langsung muncul input angka 1 itu cepat sekali ya. Tapi sebenarnya dia sudah mengecek dari baris 14 sampai dengan baris ke sini, sampai dengan baris ke 64. Kalau baris 14 yang nilainya sama dengan 1 itu false, dia langsung lari ke if berikutnya dan seterusnya. Maka yang paling sama atau yang paling cocok yaitu ketika kita pilihnya 5, maka dia akan mengerjakan yang baris 64 karena 5 sama dengan 5 bernilai true. Maka kalau bernilai true maka dikerjakan ini baris-baris ini yang ada di dalam tanda kurung kurawal. Ya, ini yang pernyataan pilihan kelima jika nilainya true ya. Kemudian kita inputkan nilai angka yang pertama. Misalkan di sini 9 simpan dalam variabel A, kemudian 2 simpan dalam variabel B. Ketika enter dia akan menghitung rumus yang ada di baris ke-72 dan akan menampilkan hasil yang ada di baris 75. Nilainya 18. Nah, sekarang kalau misalkan saya inputkan nilainya tidak sama dengan yang ada di pilihan 1 sampai dengan pilihan kelima. Misalkan saya pilihannya adalah 50 seperti tadi yang saya jelaskan ya. Nah, di sini karena pilihan 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada yang cocok dengan input pilihan 50, maka dia akan mengerjakan alternatif terakhir yaitu di baris 78 dan 79. Pilihan hanya ada 1 sampai dengan 5 saja ya, jadi tidak ada lebih dari itu. Oke, ini untuk pilihan ya. Nah, sebenarnya ini bisa disederhanakan. Bentuk sederhananya seperti apa? Bentuk sederhananya inputannya cukup dipakai 1 kali atau diinputkan 1 kali. Berarti caranya gimana? Caranya gini. Misalkan ini ada, nah di sini input pilihan Oke, berarti kalau di sini tidak akan pernah ada inputan. Inputannya cukup ada 1 aja di atasnya. Atau dia diinputkan dulu baru dia akan menghitung. Ini akan lebih simpel. Kenapa? Karena kita ngetik programnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, sehingga inputannya dibuat 1. Nah, kira-kira tempatnya berada di mana? Ada yang tahu nggak? Nih, berarti inputnya ada di
Misalkan di sini saja input variabel. Coba ya, kita coba dulu, kita kasih nama kalkulator sederhana. Input angka, tadi misalkan angkanya 6, angka yang pertama tersimpan dalam variabel A, ini ya, ini angka pertama simpan dalam A, kemudian angka yang kedua saya pengen misalkan 4 saja, 4 ini tersimpan dalam B. Nah sekarang baru menjalankan ini baris ke-17, input pilihan, saya pengen memilih angka 1, berarti angka 1 itu digunakan untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan antara A dan B, A nya 6, B nya 4, hasilnya 10. Ya, kalau dari segi outputnya tampilan seperti ininya dia nggak ngefek, artinya dia tetap sama, tetap mengeluarkan hasilnya dari rumus tersebut, kemudian diminta menginputkan pilihan, diminta untuk menginputkan angka satu dan angka yang kedua. Tetapi dari sisi kita sebagai programmernya itu akan lebih simpel. Kenapa? Karena kita tidak perlu menuliskan input ini itu berulang kali. Kalau tadi kan diinputkan angka 1 dan 2 sebanyak 5 kali ya. Ada di if 1, if 2, if 3, if 4, if 5. Tapi bisa dibuat yang lebih ringkas. Jadi cukup dimasukkan 1 kali, kemudian nanti di dalam pilihan ini tinggal menginputkan rumus-rumusnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau suka ngetik, mungkin lagi mau belajar melanyahkan atau melancarkan ngetik, boleh menggunakan cara yang sebelumnya, cara yang ini yang panjang banget sampai dengan 81 baris, tapi kalau yang pengen lebih simpel di sini hanya sampai dengan 59 baris. Oke, ini percabangan yang pertama yaitu menggunakan if. Nanti kalau misal ada lagi kalau sudah selesai saya jelaskan menggunakan percabangan yang kedua yaitu menggunakan switch case. Nah sekarang silahkan ditambahkan lagi atau dikerjakan lagi sampai dengan selesai. Tadi sampai baris berapa ya, 20 kalau salah ya. Oke silahkan dilanjutkan lagi.